Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Waalaikumsalam Puyo warahmatullahi Jambi. Pada kesempatan kali ini kita punya tujuan khusus nih. Sebenarnya kan kita ini mau jemput di Oki. Ya, Tujuannya ke sini mau jemput di Oki. Tapi ini ada ngobrol tujuan dulu. khusus, gitu. Kita Ngobrol dulu. ngobrol dulu dengan yang menetaskan, ini induk sejatinya lah kalau kita sebutnya. Karena kalau nggak ditetaskan oleh Bang Edi, nggak diram oleh Bang Edi ya nggak netas ya Bang. Ya, Nah, rata-rata seperti itu. ya, kebetulan nanti kita lihat sama-sama teman-teman yang sudah netas kebetulan ada di dalam inkubator. Tapi sebelum kita mulai bawa pulang, sebelum kita lihat-lihat puyuhnya, sebelum kita lihat DOQ-nya, kita ngobrol dulu dengan Bang Edi gitu. Kita cari dulu informasi, kita cari dulu ilmunya. Bukan kita curi ya. Kita cari, kita ambil, kita tanya langsung dengan Bang Edi. Bagaimana sih Bang Edi bisa menetaskan eh, puyuh, bisa mencari indukan yang bagus, bisa tahu nih ini telur yang bagus, ini bukan telur yang bagus, ini indukan yang baik, ini bukan indukan yang baik untuk ditetaskan. Karena kalau kita langsung asal-asalan ya Bang, menetaskan telur itu kan Hmm. ya bahaya ya, Ya hasilnya juga ya nggak bagus. hasilnya nggak bagus ya, Ya, apalagi hasilnya juga nggak indukan bagus. gitu. Nah, indukan pun ada jenis-jenisnya Bang, Hmm. ya kan. Kalau kayak abang ini kan sudah pasti nih, Hmm. eh, yang jantan dengan yang betina kita lihat dengan warna Ketahuan. bulu sudah ketahuan Ya. gitu. Nah, tapi ada juga yang bibit atau ada juga indukan itu kita nggak tahu dari kecil. Hmm. Itu yang mana jantan, yang mana betina itu kita nggak tahu. Nah, itu yang bahaya bang. Hmm. Itu nah, karena kita harus membesarkan yang jantannya dari kecil sampai ke ukuran dewasa Iya. supaya baru bisa kita pilih, Baru kita tahu jantan jantan dengan betina. betinanya. Gitu nah untuk teman-teman supaya kita bisa meminimalisir kegagalan atau kesalahan itu, kita tanya langsung dengan suhunya gitu, dengan gurunya langsung gitu. Suhu cuaca ini. Iya. Nah, Bang, Hmm. cobalah dulu jelaskan ke kami nih, ceritakan ke kami Hmm. gitu. Nah, kita kan nggak mungkin langsung ketemu indukan yang bagus Hmm. gitu kan. Nah, itu kita nggak mungkin nih ketemu supaya kita bisa menetaskan sendiri, itu nggak semudah itu, Hmm. ya kan. Bahkan lebih susah untuk mencari indukan daripada kita mencari Hmm. puyuh yang petelur, Iya. ya kan. Itu lebih susah dibandingkan mencari telur ini ya, puyuh petelur ya. Nah bang, gimana nih bang cara supaya kita mengetahui indukan puyuh yang bagus tuh atau yang layak untuk ditetaskan? Indukannya dulu, ciri-cirinya, atau mungkin punya ciri-ciri atau punya kategori atau kriteria dia sendiri. Kalau untuk kita membuat indukan itu ya, apalagi ini kan indukannya indukan ini ya, FS ya, sudah final stok. Artinya itu kan baru netas kita sudah tahu dari bentuk warna bulunya. Tetapi memang proses dari situ bukan semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Prosesnya ya rumit sekali. Kembali ke awal. Jadi kita kalau yang namanya kita memilih indukan, yaitu ya harus yang benar-benar yang sehat gitu. Jadi kalau untuk indukan itu yang pertama itu dari segi fisiknya. Ya dari segi fisiknya kita ukur dulu. Fisiknya itu bagus apa enggak. Terus ada enggak dia cacat. Terus dia gemuk enggak badannya. Sesuai enggak gitu. Nah, di atas rata-rata ada gemuk dia itu. Nah, terus kemudian kenali betul dari warna bulu. Jangan sampai warna bulu ini berbeda dengan yang lain. Itu nanti akan ada kelainan genetik juga. Maksudnya beda dengan yang lain itu gimana bang? Kalau yang lain normalnya, Ya, artinya gini. Normalnya itu kalau yang lain itu hitam. hitam, Kita kan pakai betinanya kan hitam. hitam, Jadi betina betina hitam. hitam itu nanti jangan sampai tercampur dengan yang hitam pekat betul. Nah, itu jangan. Oh Kan iya ya, ada itu, pernah iya ketemu iya kan? iya. Nah, hitam yang pekat betul. Nah, itu jangan. Artinya bulunya itu tidak wajar dengan yang lain-lainnya gitu Oh loh. iya, dia karena dia beda ya. Karena dia beda. Nah, itu nanti pasti anakannya itu pasti nanti akan ada kelainan genetik juga. Artinya warna bulu dari anaknya nanti, DOQ-nya nanti, itu akan terbawa. Nah, itu lebih susah lagi kita membedakan.
gitu. Karena ya Oh, dari awal tadi itu kan sudah gimana ya, dari bentuk fisiknya beda, beda. warna bulunya beda, Mm-mm. lain daripada yang lain. Walaupun itu satu di situ, itu Mm-mm. bisa nanti di keturunannya bisa 5, bisa 6. Iya, Kalau dari kelainan jenis mm-mm. itu dari satu indukan yang warnanya lain ya, yang warnanya beda. Iya, Apalagi kalau sempat ada 2 dua atau atau 3. tiga, bahkan sampai 10 ya. Nah, Ah, itu malah benar tambah bahaya ya. nanti bingung lagi gitu loh. Bang, kalau dari bobot, tadi abang ada nyebut nih bobot dari Heeh. segi bentuk postur badannya nih ya. Eh, itu kira-kira gimana bang? Kita Kalau tahunya apa kita timbang gitu ya atau kita sebenarnya pegang-pegang itu gimana? kalau kita mau nimbang satu persatu ya Nggak mungkin ya. nggak Kalau mungkin. sempat sempat kita punya Ya, 500 ya nggak mm, mungkin gitu. sebenarnya ya, dari kita lihat dari kasat mata itu sudah tahu. Puyuh itu gemuk, Puyuh itu gemuk, berisih gitu ya. berisi, iya. Wah, maksudnya tuh Apalagi kalau kita sempat kita pegang-pegang. pegang. Kalau Hmm? kita pegang itu kan lain, nanti lain. Oh ya, Kita sortir kan nanti tetap lain dia. iya ya, Dari kasat mata sudah kelihatan, dari kita pegang itu sudah kelihatan. Mana yang gemuk, mana yang enggak. enggak, Itu untuk yang betinanya. untuk Karena jantan? karena kalau Mm-mm. untuk betina, kami Mm-mm. kan menggunakan metode pemurnian. Jadi kalau untuk betinanya itu kan hitam, Hitam. hitam Mm-mm. semuanya. Mm-mm. Jadi kalau kembali ke untuk jantan, jantan pun kayak gitu juga. Kalau jantan itu kita ya melihatnya itu yang pertama ya dari fisiknya, kemudian kesehatan dia, sehat Mm-mm. apa enggaknya. Terus kemudian dari bentuk warna bulunya. Ada nggak kelainan di situ Oh, genetiknya? sama seperti Iya betina tadi ya? sama seperti itu. Cuman Mm-mm. kan biasanya kalau jantan ini kan lebih kecil ya, Bobotnya. ya bobotnya lebih Heeh. rendah daripada betinanya. Iya, Jadi seperti itu. Kalaupun memang ya sebenarnya sih kalau untuk jantan yang agak kecil ya kalau bisa ya jangan dipakai. Ya kalau bisa ya sama-sama gemuk kan gitu. Nanti Mm-mm. proses perkawinannya itu kalau jantannya itu lebih kecil, Mm-mm. karena kan kalau untuk puyuh ini kan yang gemuk kan pasti yang betina, Iya, itu heeh. pasti. Kalau untuk yang jantan kan berat bobotnya kan nggak sama dengan yang betinanya. Iya, Kalau bisa heeh. kita cari yang agak gemuk agar supaya kita lebih apa ya, kita mencari telurnya biar nanti agak besar. Nah disitulah nanti Oh. terjadilah bibit kita nih unggul kan gitu. Dari postur DOQ-nya yang lebih besar. Ya Itu nanti nah, nanti heeh. ketahuan, nanti ketahuan. Kalau umur, Bang. Kan kalau umur ini kalau puyuh ini kalau cerita-cerita sekilas nih dengan yang Hmm, lain, hmm, hmm, puyuh itu semakin tua itu semakin bagus. Maksudnya itu kita kalau di baru umur 2 bulan, puyuh hmm, itu kan sudah bisa kita tetaskan di hmm, umur berapapun bisa nih, asalkan dia sudah hmm, bertelur. hmm, hmm. Nah, umur yang pas telurnya untuk kita tetaskan itu di umur berapa? Kalau kita berbicara ke situ, Mhm, kalau saya sih, mhm. yang penting ada yang tua salah satunya. Kalau kita berbicara ya, seumuran ya, ini nanti umur. seumuran. Jadi dari mungkin betinanya seumuran, terus jantannya juga seumuran, Mhm, itu sih kalau bisa ya 2 bulan setengah masa produktif dia. Biarkan itu kan kan gini hitungannya. Puyuh mhm. itu kan di 45 hari kan sudah mulai belajar Sudah bertelur. Nah, ini belajar nih, ya belum belajar. normal nih. Ya, heeh. Belajar 45 hari, kemudian di 60 ya, Mhm. 65. Nah, biasanya di 65 hari itu gimana ya? Dia telurnya sudah mulai wajar, keluarnya itu sudah mulai standar, stabil. Mhm, mhm. Segitu semua, kan gitu. Ya Iya, kalaupun memang ada yang kecil ya itu wajar. Tapi kalau ada yang terlalu besar, ya mhm. itu kan nggak wajar. Iya, Jadi benar benar. di mana posisinya telur, kalau kita terpaku dengan umur, Mhm. kalau kita terpaku dengan umur itu biasanya kan perawatan kan beda-beda. Iya benar, heeh. Ada yang 45 hari itu bertelur, ada juga yang Di 2 bulan bawah. pun ada juga. Ada yang di Ada, heeh. 38 hari mulai belajar bertelur ada Ada juga. juga, heeh. Tergantung ke perawatannya. Ya benar. Makanya kalau untuk saya Mhm. tolak ukur dari usia berapa bulan, yaitu kalau saya ditanya seperti itu ya biasanya ya dari masa produktif ya, dari masa produktif itu sekitar 50-an hari atau 55, kemudian nambah lagi ke sana 1 bulan. Berarti kan sekitar 2 bulanan ya Iya masa 2 bulan, produktif, heeh. taruhlah 2 bulan. Artinya telur ini sudah normal.
kita mengintai saja kalau nggak mau pusing. Kalau misalkan telur ini lebih cepat dalam proses bertelurnya, terus dia lebih cepat standarnya, pemerataannya lebih cepat, nah itu nanti dari situ nantilah kita bisa untuk ditetaskan. Gitu. Oh, gitu. Nah, Jadi ya berarti patokan kita dengan umur juga bisa, patokan bisa, kita juga dari telur juga bisa. dari telur juga bisa. Ya, Artinya gitu. kita bisa melihat dari segi manapun bisa ya. Ya, Berarti intinya tuh gini, untuk mencari indukan itu juga nggak sulit artinya ya. ya, nggak Ya. terlalu sulit sih Nggak terlalu sebenarnya. sulit, dibilang mudah juga nggak mudah, ya Bang ya. Terus juga untuk telur yang bagus pun bisa kita lihat langsung dari ukuran telur Ya, gitu. dari Ukuran ukuran telur telur. artinya jangan terlalu besar, jangan pun terlalu kecil. Nah, sedang lah ya. Sedang ya. Artinya untuk indukannya pun karena kita harus ngejar FS supaya bisa nanti ketemu nih. Masih kecil sudah tahu dari warna bulu, artinya yang betinanya warna hitam, jantannya warna coklat. Warna coklat, dan kita harus lakukan pemurnian. Nah, untuk teman-teman, itulah sekilas tentang bagaimana cara kita mencari indukan puyuh. Nah, untuk teman-teman ikuti terus channel Sahabat Puyuh Jambi dan channel Edi Puyuh Jambi. Edi Puyuh Jambi untuk kita belajar lebih banyak lagi. Nah, untuk teman-teman yang belum di-subscribe terlebih dahulu. Ya. Like, komen, sharing silakan ya. Kita nggak apa-apa di sini, kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga ilmu yang kita sharing hari ini bermanfaat. Nah, ikuti terus channel kami. Setelah ini kita akan lanjut lagi nih, Bang. Nah, lanjut Ya, terus nih. kita lanjut Hari terus. Ini shooting sampai sore. Sampai sore kita lanjut terus ya. Kita lanjut terus. Setelah ini kita mau tahu apa nanti yang bakal kita bahas. Ya. Tonton terus. Ikuti terus channel ini. Ya, terima kasih teman-teman. Salam.